lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang JavaScript ya, dimana di sini ada fungsi atau function. Ini sama seperti dalam pemrograman dasar ya. Ini juga ada tentang function. Function ini adalah bagian dari sebuah program biasanya ya yang kita kenal. Nah, kemudian kalau function dalam JavaScript ini ini terjadi ketika kita ingin mengembangkan sebuah proses. Jadi dia kayak sama aja sih sebetulnya, kayak dibagi ke beberapa sub gitu ya. Nah, contoh dalam program ini adalah kayak operasi perkalian, atau misalkan kalian mau menambahkan operasi penjumlahan, pengurangan. Nah, itu bisa pakai function. Jadi dia itu program kemudian dibagi menjadi subprogram. Nah, subprogramnya ini disebut dengan function. Nah, kita bisa memanggil function ini berkali-kali. Nah, ini cara penulisannya itu agak sedikit berbeda dengan yang program sebelumnya ya. Kalau function ini dia ditulis di bagian atas, bagian head. Nah, tapi kalau untuk memanggilnya nanti ditaruh di bagian body pemanggilannya. Seperti itu. Nah, mungkin langsung kepada contoh programnya aja ya. Di sini saya ada sebuah function. Oke, kita lanjut ya. Jadi di dalam sebuah function itu kita letakkan nanti di bagian atas ini ya, yang head nih. Jadi kita masukin di sini sebuah function perkalian di mana variabelnya ada nilai A, nilai B. Nah, kemudian nanti ada juga di sini hasil ya yang diidentifikasikan ya di sini sebagai perkalian nanti ya, A dan B-nya. Terus nanti hasil itu dibaca sebagai nilai A dikali nilai B. Nah, tentunya salah satu ciri function di sini adalah dia punya nilai return ya. Nah, returnnya itu menunjukkan hasilnya. Nah, berarti cara memanggilnya cuman dokumen write terus perkalian angkanya berapa yang mau kita masukkan di sini, parameternya berapa. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh function dengan parameter kalau misalkan dalam bahasa pemrograman ya, seperti itu. Nah, oke, kita balik lagi ya ke materi tadi. Nah, ini juga kita bisa masukkan beberapa function lain. Misalkan kalian mau masukkan function penjumlahan, ini bisa tinggal diganti aja rumusnya. Jadi nilai A misalnya ditambah nilai B. Nah, ini juga salah satu contoh ya program JavaScript yang bisa kita gunakan untuk membuat program kalkulator. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada event. Nah, event ini dalam JavaScript ini adalah tindakan atau proses khusus yang terjadi dalam program atau situs web yang akan dikembangkan. Nah, jadi dia akan menyiapkan respon, jadi lebih kepada respon untuk user. Nah, ini contoh penulisan eventnya ini sama seperti penulisan yang ada pada tadi ya, pada function. Jadi si script intinya kita simpan di bagian head, terus nanti perintahnya kita masukkan di bagian body ya, seperti itu. Nah, ini ada, kebetulan saya sudah ada contohnya juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita masukkan function, dia sama seperti yang sebelumnya ya, pakai function. Nah, di sini kita masukkan peringatan atau warning. Nah, jadi ketika diklik ini window alert jangan diklik. Nah, oh ya, tadi saya lupa menunjukkan yang hasil perkaliannya ya, yang fungsi itu. Nah, ini dia langsung muncul kan hasilnya 50. Nah, sedangkan kalau untuk yang event, nah nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita klik jangan diklik, nah nanti dia akan muncul kayak semacam warning seperti itu. Jadi ini biasanya berfungsi kalau misalkan kita mau membuat suatu warning ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi. Nah, selanjutnya ada DOM. Nah, mungkin ini saya nggak akan contohkan, cuma nanti kalian bisa coba sendiri di rumah. Paling saya hanya jelaskan untuk secara teori ya. DOM ini merupakan singkatan dari dokumen object model. Jadi ini udah sedikit berbasis objek ya. Jadi dia sudah menggunakan objek. Nah, permainannya sudah menggunakan objek.
si scriptnya itu. Nah, objek ini menyediakan sekumpulan fungsi atau atribut yang bisa kita manfaatkan dalam membuat program JavaScript. Nah, contohnya ini seperti ini. Nah, ini untuk apa? Jadi nanti ini untuk mengontrol. Jadi si objeknya ini mau kita kasih warna apa di sini gitu ya. Jadi ini agak mirip-mirip juga sih sama apa namanya CSS juga, dia ya pakai kayak untuk merubah warna dan segala macam gitu ya. Nah, ini dia mulai nah di sini ada. Nah, kemudian ada juga, nah kalau misalkan kita mau melanjutkan dari yang tadi ya, yang ada tadi kan udah ada perkalian nih. Kalau kita mau mengembangkan programnya itu menjadi suatu bentuk program hitung yang lengkap, nah ini kita bisa pakai script ini. Ini kayak misalnya di sini untuk contohnya penjumlahan gitu ya. Nah, kalau tadi kan yang contoh program perkalian itu kan parameternya udah diketahuin ya, 5 sama 10. Nah, kalau ini contoh program yang parameternya tidak diketahui A dan B nya, jadi kita nggak tahu nih A dan B nya berapa gitu. Nah, ini dia untuk membuat lebih kompleks lagi seperti ini gitu ya. Nah, tapi functionnya itu tetap ada di sini. Nah, cuma beda peletakan aja. Kalau tadi functionnya di awal, ini di bawah. Nah, mungkin untuk dari saya penjelasan mengenai JavaScript cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.